Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamu Adribaya. Saya salah satu mahasiswa Prodi Bahasa Arab di Universitas Kyai Haji Abdul Muhammad Hasbullah. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang as-sarf wa tasrif. Di video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah sorot 1 yang diampu oleh Ustazah Siti Sulaiman. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas tentang sorf tasrif. As-sarf wa tasrif lughatan at-taghyir, yang artinya perubahan. Di sini kita akan membahasnya as-sarf ummul ulumi wan nahwu abuha, yaitu sorf adalah ibu dari segala ilmu, sedangkan nahwu adalah ayah dari segala ilmu. Kenapa kok disebutkan ibu dari segala ilmu? Karena ibu kalau melahirkan anak itu kan sebagaimana ibu melahirkan anak, itu anaknya banyak, lalu sifatnya itu berbeda-beda. Sedangkan kalau dari ilmu sendiri, ilmu sorf, kenapa sorf disebut punya ilmu? Karena satu kata dalam ilmu sorf dapat menghasilkan 10 kata atau berbagai banyak kata. Dan juga kita akan bahas kenapa nahwu disebut bapaknya ilmu. Karena Kenapa disebut bapaknya ilmu? Karena dalam ilmu nahwu diajarkan cara untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain sehingga menjadi susunan yang baik. Dalam buku belajar ilmu sorf yang kita pelajari, pengertian dari as-sorfu lughatan at-taghyir. Sorf menurut bahasa berarti perubahan. Sedangkan sorf menurut istilah as-sorfu ilmun bi usuli tu'rafu biha ahwalu abniyatil kalim qabla tarkibiha. Sorf adalah ilmu dasar untuk mengetahui perubahan suatu kata sebelum kata tersebut tersusun menjadi kalimat. Di dalam redaksi lain, as-sarfu bi usuli tu'rafu biha siyuhul kalimatil arabiyyati wa ahwaliha allati laysat bi'arabin wala bina'in. Sarf adalah ilmu yang menjadi pokok dalam pembentukan kata bahasa Arab dan segala yang berkaitan dengannya, tidak ada pembahasan mengenai i'rab dan mabni. Bahwa alim yabhathu 'anil kalimi min haitsu ma yu'radu lahu min tasrifin wa i'lalin wa idghamin wa ibdalin wa bihi na'rifu ma yajibu an takuna 'alayhi biniyatil kalimati qabla injazamiha fil jumlah. Ilmu yang membahas tentang kalimat-kalimat yang ditinjau dari segi tujuannya, baik dari tasrif, i'lal, idgham, dan ibdalnya. Dengan ilmu sorf, kita dapat mengetahui bentuk kalimat sebelum disusun menjadi jumlah. Di sini saya tadi ambil dari kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyyah Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghalbani. Ada yang tahu 3 penjelasan ilmu sorf itu siapa saja? Di dalam pembahasan ini, penyusun ilmu sorf itu ada Abu al-Aswadil ad-Du'ali, itu penyusun kaidah ilmu sorf. Yang kedua, Al-Imam Mu'ad bin Muslim Al-Harra Al-Kufi yang membahas tentang permasalahan dalam ilmu sorf. Yang ketiga, Abu Uthman Al-Mazini yang penyusun keseluruhannya dari kaidah. Di sini mengapa menggunakan kata penyusun? Karena dalam ilmu sorf tersebut memberdari
sumber, karena ilmu sorof bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ruang lingkup. Ilmu sorof itu hanya membahas dua hal, yaitu al-ismu al-mutamakkinu al-ismu al-mu'rab. Isim mutamakkin adalah isim yang dapat berubah-ubah. Isim yang dapat berubah-ubah atau disebut juga isim mu'rab. Yang kedua, al-fi'lu al-mutasarrifu al-fi'lu al-mushtaq. Fi'il mutasarrif adalah fi'il yang dapat ditasrif. Di sini isim yang tidak termasuk pembahasan ilmu sorof itu ada berapa? Di sini membahas tentang yang tidak termasuk pembahasan ilmu sorof itu ada satu, isim mabni, isim fi'il, dan isim ajam. Isim mabni. Isim mabni yaitu isim yang mabni karena jumlah hurufnya menyerupai kalimat huruf, sehingga hukumnya seperti huruf, yaitu mabni. Hukum asal dari isim adalah mu'rab. Contoh yaitu huwa. Huwa itu ada dua huruf, sehingga hukumnya mabni. Sedangkan isim fi'il bentuknya isim, tapi pengamalannya seperti fi'il, sehingga hukumnya mengikuti fi'il, yaitu mabni. Lalu isim ajam. Isim ajam itu nama. Isim ajam itu nama, seperti nama yang dari nama Arab, nama tulisannya kan itu ada nama yang namanya Sulaiman, ada juga yang namanya nama dari kata Arab itu ada nama Sulaiman, itu ada juga yang nama dari Jawa seperti Paijo, Jojo, Gigi, siapa saja itu. Di sini isim yang tidak termasuk pembahasan ilmu sorof adalah fi'il jamid, juga termasuk. Fi'il jamid itu fi'il yang tidak bisa ditasrif. Contohnya ni'mat dan bisa itu tidak bisa ditasrif. Kalau tadi kan isim mabni itu huwa, mabni itu bisa ditasrif. Huwa itu. Sekarang kita akan membahas tentang at-tasrif. At-tasrif asluhu tasrifah, karena ada tad'if, yaitu huruf double atau huruf double, sehingga mengikuti i'lal huruf keduanya dibuang, yaitu ra, atau salah satu hurufnya itu dibuang, diganti menjadi ya, yang diganti menjadi ya, yaitu tasrif. Tujuannya karena harokat sebelumnya itu kasroh. Tujuan mengganti tersebut itu meringankan lisan sehingga lebih mudah untuk diucapkan. Tasrif berasal dari kata tasrif dengan dua huruf ro karena mengikuti fi'il madhinya yang berupa kata sorfa, huruf ro yang ditasdid, sorfa, huruf ro yang ditasdid. Huruf ro yang kedua diganti ya karena menyesuaikan dengan harokat huruf sebelumnya kasrah. Hal ini dikarenakan sulitnya mengulang huruf yang sama. Ketentuan lainnya adalah bentuk masdar, harus terdiri dari semua huruf yang terdapat pada fi'il madhinya.
Dalam beberapa redaksi, at-tasrif menurut istilah, kalau di dalam at-tasrif menurut Lughatan itu semuanya at-taghyir, yaitu perubahan. Kalau di dalam beberapa instansi ini, at-tasrif menurut istilah itu ada yang namanya at-tasrif taghyirul kalimati an asli wad'anha li gharadin ghairi ikhtilafil al-ma'ani, yang artinya perubahan kata dari bentuk dasarnya untuk tujuan lain selain tujuan makna yang berbeda. Wat-tasrif wa fi sana'ati tahwilul wahid illa wat-tasrif fil lugha at-taghyir wa fi sana'ati tahwilul wahid ila amthilatin mukhtalifatin li ma'anin maqsudatin la tahsilu illa biha. Tasrif secara bahasa tadi perubahan, dan di dalam pembentukan adalah mengubah suatu bentuk ke bentuk yang lain yang berbeda untuk menghasilkan makna yang diinginkan dan tidak akan tercapai kecuali dengan itu. Itu di dalam kitab Al-Kailani Bitasriful Azim, Abdul Hasan Ali ibn Hisham Al-Kailani. Para ahli bahasa berbeda pendapat mengenai sorof dan tasrif. Pendapat pertama menyatakan bahwa sorof dan tasrif adalah sama, bahkan secara etimologi atau dari segi bahasa, baik sorof maupun tasrif sama-sama memiliki arti perubahan. Begitu juga secara terminologi atau istilah, pengertian tasrif serupa dengan pengertian sorof, yaitu perubahan bentuk suatu kata menjadi berbagai bentuk kata yang berbeda, sesuai dengan makna yang diinginkan. Pendapat kedua menyatakan bahwa sorof dan tasrif merupakan bagian yang berbeda. Sorof adalah ilmu yang membahas tentang perubahan kata. Sorof adalah ilmu yang membahas tentang perubahan kata. Sementara tasrif adalah proses perubahan dari kata dasar menjadi berbagai bentuk kata yang berbeda. At-tasrif wal istilah. As-sarfu ilmun yabhathu an taghyiri hadhil kalimati min suratin ila suratin ukhra bihasabi al-ma'na al-murad. At-tasrif tahwilul kalimati ila abniyatin mukhtalifatin li ikhtilafil ma'ani. Secara at-tasrif, secara terminologi, sorof adalah ilmu yang membahas tentang perubahan bentuk kata menjadi bentuk kata yang lain sesuai dengan makna yang diinginkan. Tasrif adalah perubahan kata menjadi bentuk yang berbeda karena makna yang berbeda pula. Menurut pendapat kedua, proses perubahan kata tentunya fathah menjadi 9 kata yang berbeda dinamakan tasrif. Sedangkan ilmu yang mempelajari perubahan kata tersebut dinamakan sorof. Jadi kayak fatahaya tahufat hanwama tahan pawiyata tihun wada kamatuhun iftahla taftah maftahun maftahun miftahun. Itu rangkaian itu bentuk semuanya itu dinamakan tasrifan. Ya, itu yang dinamakan tasrifan. Sedangkan ilmu yang pelajari perubahan kata tersebut dinamakan sorof yang berbeda. Dengan kata lain, sorof adalah seperti pohon, sementara tasrif adalah salah satu dahannya. Ruang lingkup tasrif
yaitu tasrif membahas isim dan fi'il yang terdiri dari 3 huruf atau lebih. Jika terdapat isim yang huruf aslinya berjumlah 3 huruf, kemudian dibuang salah satunya, maka isim tersebut tetap masuk dalam pembahasan tasrif. Al-ismu contohnya yatun asluhu yadayun, damun asluhu damaun au damayun. Lalu begitu juga apabila terdapat fi'il yang huruf aslinya berjumlah 3 huruf kemudian dibuang salah satunya, maka fi'il ini tetap masuk dalam pembahasan tasrif. Contohnya dalam kul asluhu ulun, khof asluhu khofun, bi asluhu bi'on. Video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada salah-salah kata yang tidak enak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video cuplikan dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata yang tidak enak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran.